Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nur Safira Anggraini, Putri Rahayunisi, Alfia Lailatul Hasanah akan mempresentasikan tentang sejarah ilmu bunyi, urgensi ilmu bunyi, aplikasi ilmu bunyi. Mari kita simak bersama-sama, perhatikan, kalau perlu catat apa yang perlu dicatat. Baik teman-teman, untuk yang pertama yakni sejarah ilmu bunyi. Kita sudah tahu kan apa itu maksudnya sejarah itu, sejarah ya kayak munculnya gitu ya, munculnya ilmu bunyi. Ilmu bunyi ini adalah ilmu yang sudah sangat lama ada. Ini berawal dikenal di India, Yunani, Romawi, dan Arab sejak beberapa abad yang lalu. Nah, ilmuwan yang pertama menggunakan istilah fonetik adalah ilmuwan dari Perancis, yaitu Gezoga, yang dalam penelitiannya ini tentang huruf hierografi atau huruf yang digunakan warga Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka. Jadi, ilmu bunyi ini pertama kali dikenal itu di India. Kemudian ada ilmuwan pertama dari Prancis yang menggunakan istilah huruf yang maksudnya itu dalam penelitian itu tentang huruf hierografi, huruf yang digunakan warga Mesir kuno. Nah, yang diadakan pada tahun 1797. Kemudian pada tahun 1841 R.G. Latham menggunakan istilah bunyi sebagai cabang ilmu fisika. Kok bisa digunakan cabang ilmu fisika? Nah, ini ilmu fisika ini dikhususkan berkenaan dengan bunyi, yaitu fonetik akustik. Kayak semacam musik gitu, akustik. Terus kemudian masuknya ilmu bunyi India ke dunia barat itu bermula dari terjemahan Max Muller terhadap buku Rizveda Pratiskaya yang tertulis dalam bahasa Sanskerta sekitar tahun 1856. Dan perlu kita ketahui bahwa ilmu bunyi di Yunani ini dianggap sebagai sebagian dari ilmu tata bahasa yang hubungan erat dengan turunan kata, etimologi atau asal kata, semantik atau arti kata. Pada awalnya ilmu bunyi yang dikenal di Yunani masih sangat sederhana. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu terperinci. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mendeskripsikan makhraj dan sifat-sifat bunyi Al-Quran dengan sangat detail. Ini yang khusus pada ilmu bunyi Al-Quran. Ilmu bunyi Al-Quran tersebut merupakan ilmu Al-Quran tersebut maksudnya orang Yunani itu mempopulerkan dengan nama ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Seperti yang saat ini ada di Indonesia, yaitu ilmu tajwid. Suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, seperti itu, Bu. Nah, ilmu tajwid dan ilmu qiraat ini termasuk ilmu yang pertama kali lahir setelah lahirnya Islam, di mana telah tercatat bahwa ilmu ini telah lahir pada abad ketiga Hijriah.
Kurangnya perhatian ulama dalam mengembangkan ilmu tajwid dan ilmu qiraat kemungkinan besar adalah karena kesakralan objeknya, yaitu Al-Quran, sebuah kitab suci yang tidak bisa diubah-ubah sehingga mengubah tajwid terkesan seperti mengubah Al-Quran. Dan ada suatu catatan lain dari pihak lain, dari Ibnu Jini dalam bukunya Sirru Sinaat Al-I'rab telah memperkenalkan organ bicara, makhraj, sifat-sifat bunyi, vokal panjang dan vokal pendek, dan berbagai fenomena bunyi seperti tebal, tipis itu dalam ilmu tajwid. Ini semua menunjukkan bahwa linguistik Arab, bahasa Arab juga mempunyai andil yang besar dalam melahirkan ilmu bunyi. Nah, ilmu bunyi ini penting, sangat penting untuk kita pelajari. Meskipun kita anggap sepele, hanya sebuah bunyi, tapi itu memiliki makna tersendiri. Nah, yang kedua yakni urgensi ilmu bunyi. Urgensi ilmu bunyi yang pertama yaitu ilmu bunyi mampu memberikan penjelasan dan pembelajaran sorof atau morfologi. Misal seperti ini, ilmu bunyi ini sangat berperan khususnya dalam penjelasan sebagai fenomena dalam dasar kalimat atau bina dan perubahannya. Contoh, perpindahan dari kata azdad ke kata azdad. Azdad sama azdad ini sudah beda. Nah, inilah fungsinya ilmu bunyi. Yang kedua yaitu ilmu bunyi memberikan keterangan untuk pembelajaran nahwiyah, nahwu atau sintaksis. Sebagai contoh, al-ustadzu la yakhdur hadzal yaum. Oh ya teman-teman, maksudnya digunakan untuk ilmu nahwiyah ini dalam batasan dan fungsional, keseluruhan dan pembagiannya. Contohnya itu al-ustadz la yakhdur hadzal yaum. Ini bisa menjadi al-ustadz la yakhdur ilal yaum bisa menjadi kabar berita atau bisa menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itulah fungsinya ilmu bunyi. Kita bisa mengetahui intonasi pada bunyi yang kita ucapkan. Al-ustadz la yakhdur hadzal yaum, atau bisa al-ustadz la yakhdur hadzal yaum. Terus yang ketiga adalah dalam pelajaran makna kalimat atau semantik. Ilmu bunyi ini juga memberikan peran dalam menjelaskan makna kalimat. Soalnya makna kalimat ini memiliki arti yang berbeda-beda. Contohnya mudirul madrasatil jadidah. Mudirul madrasatil jadidah ini bisa menjadi maknanya ini memiliki makna yang ambigu, bukannya ambigu gitu, kayak belum ada kejelasan. Bisa jadi kalimat jadidah ini menjadi sifat dari mudirul, bisa al-jadidah ini bisa menjadi kata sifat untuk madrasah. Misal madrasatul jadidah, madrasahnya yang baru, mudirul jadidah, kepalanya yang baru. Kan belum ada kejelasan. Nah, inilah urgensinya, pentingnya kita mempelajari ilmu bunyi. Kita bisa mengetahui intonasi dari suatu kata, sehingga kita dapat informasi itu lebih jelas. Aplikasi atau penerapan ilmu bunyi. Dalam hal ini, saya menjelaskan penerapan ilmu bunyi dalam pelafalan huruf hijaiyah. Penerapan ilmu bunyi dalam pelafalan huruf hijaiyah terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni pembelajaran tingkat dasar, pembelajaran tingkat menengah, dan pembelajaran tingkat lanjut. Yang pertama, pembelajaran tingkat dasar. Pembelajaran tingkat dasar ini diperuntukkan untuk
anak-anak yang berumur sekitar 6-7 tahun, yang dimana merupakan fase yang mulai sulit bagi siswa untuk diajak melafalkan bunyi bahasa asing. Dalam hal ini terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama, metode alfabetik. Dalam metode ini, pengajaran baca tulis dimulai dengan mengenalkan nama-nama huruf dan ortografi atau bentuk tulisannya. Selanjutnya, dikenalkan bunyi huruf konsonan setelah dihubungkan dengan huruf vokal sehingga membentuk sebuah fonem. Metode yang kedua yaitu metode bunyi. Dalam metode ini, pembelajaran tidak dimulai dengan pengenalan nama huruf, tapi langsung pada bunyi. Dalam hal ini, ada 2 cara yang lazim digunakan, yaitu cara sintesis atau merangkai dan analisis atau mengupas. Yang ketiga, metode sintesis. Metode ini dimulai dengan mengenalkan bunyi huruf kemudian dirangkai menjadi kata. Metode yang selanjutnya yaitu metode analisis. Metode ini dimulai dengan kata, kemudian dikupas menjadi bunyi huruf-huruf, atau dimulai dengan kalimat, kemudian dikupas menjadi kata-kata dan dikupas lagi menjadi huruf-huruf. Metode yang kelima yaitu metode analisis sintesis. Metode ini merupakan penggabungan kedua metode dengan cara kata atau kalimat tersebut dikupas terlebih dahulu, kemudian dirangkai kembali. Selanjutnya, pembelajaran tingkat menengah. Pada tingkat menengah ini, metode sintesis dan analisis masih bisa untuk digunakan dalam tingkatan menengah ini. Siswa seharusnya telah memiliki beberapa pengetahuan tentang kosakata bahasa Arab. Oleh karena itu, pembelajaran aksara Arabi harus diintegrasikan dengan pengetahuan siswa tentang kosakata, misalnya dengan menggunakan metode sintesis. Metode ini dimulai dengan mengenalkan bunyi-bunyi huruf, kemudian dirangkai menjadi kata. Yang kedua, metode analisis dimulai dengan kata, kemudian dikupas menjadi huruf-huruf, atau dimulai dengan kalimat, kemudian dikupas menjadi kata-kata. Selanjutnya, pembelajaran tingkat lanjut. Pada tingkat ini, seharusnya mulai diajarkan huruf yang sulit pelafalannya, sehingga kemampuan siswa melafalkan semua jenis huruf akan tercapai. Cara yang cukup efektif dalam mengajarkan bunyi bahasa Arab pada tingkatan ini adalah dengan cara mencontohkan pelafalan setiap bunyi yang kemudian diikuti oleh siswa. Selain dalam bentuk bunyi tunggal, contoh pelafalan tersebut sebaiknya diberikan dalam bentuk kata-kata bermakna, di mana huruf yang dicontohkan berada di tengah atau di akhir kata. Atau bisa menggunakan dengan cara lain, yaitu latihan membedakan bunyi bahasa Arab. Latihan ini bisa juga untuk melatih siswa pada tingkat lanjut dengan cara siswa menyimak dan memperhatikan gerak bibir dan mulut guru supaya terlihat dengan jelas perbedaan kedua kata tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.